Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang analisis rasio, common size, indeks, dan DuPont pada sektor pertambangan. Dengan anggota kelompok M. Falasasmita, NIM akhir 180, Putri Sipa Nurfadila, NIM akhir 181, Hafiz Muzaki, NIM akhir 182, Vina Nur Agnian, NIM akhir 183, Anissa Listia Azhari, NIM akhir 184, Dani Hadiansyah, NIM akhir 186. Perkenalkan, nama saya Putri Sipa Nurfadilah dengan NIM akhir 181. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio likuiditas. Yang pertama adalah current ratio. Current ratio ini memiliki rata-rata industri 173,37%. Dari ke-6 perusahaan, yang tingkatnya paling tinggi adalah PT Bayan Research dengan 325%. Maka perusahaan ini memiliki kemampuan besar dalam melunasi hutang-hutangnya dibandingkan kelima perusahaan yang lainnya. Lalu ada quick ratio. Rata-rata industri 152,93%. Dari ke-6 perusahaan yang aktifannya lancar, paling lancar adalah PT Bayan Research dengan 287,93%. Yang artinya, PT Bayan Research ini menunjukkan besarnya liquid yang cepat untuk melunasi hutang lancar. Lalu, cash ratio memiliki rata-rata industri 85,28%. Dari ke-6 perusahaan yang paling cepat melunasi hutang jangka pendeknya adalah PT Bayan Research dengan 166,56%, maka PT Bayan Research memiliki aktiva lancar yang mampu melunasi hutang jangka pendek tanpa persediaan dengan waktu yang lebih cepat. Kemudian rasio solvabilitas. Yang pertama adalah total debt to total asset ratio. Memiliki rata-rata industri 55,33%, dengan PT Bukit Asam memiliki 29,59% yang artinya paling kecil. Artinya perusahaan PT Bukit Asam ini dibelanjakan oleh hutang yang kecil. Semakin tinggi nilai rasio ini menunjukkan perusahaan semakin beresiko. Kemudian total debt to equity ratio. Rata-rata industrinya adalah 100,145%. Dari ke-6 perusahaan ini, PT Borneo memiliki debt equity ratio yang rendah, yaitu 7%, yang artinya modal sendirinya lebih besar dibandingkan dengan hutangnya. Kemudian, interest earning ratio. Berdasarkan data di samping, PT Borneo yang paling menguntungkan karena PT Borneo 6,7 kali lipat dari beban bunga tahunnya. Berarti pendapatan atau laba operasi PT Borneo membayar 6,7 kali lipat dari total beban bunga. Lalu, long term debt to equity ratio. Memiliki rata-rata industri 56,81%. PT Borneo memiliki nilai terendah yaitu 4,45%, artinya besaran hutang jangka panjang hanya berkisar 4,45 dari total modal yang dimiliki. Nilai ini masih terbilang kecil sehingga resiko kerugiannya juga kecil dibandingkan kelima perusahaan yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Maka nama saya Hafiz Muzaki dengan NIM akhir 182. Pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. Baik, yang pertama ada receivable turnover, memiliki nilai rata-rata industri sebesar 5,19 kali. Dari ke-6 perusahaan yang memiliki perputaran piutang paling tinggi adalah PT Bayan Research sebesar 10,06 kali. Maka PT Bayan memiliki kemampuan dalam mengukur seberapa efektif dalam memberikan kredit sekaligus menagih hutang-hutangnya lebih cepat dibandingkan perusahaan lain. Yang kedua ada average collection period, memiliki nilai rata-rata industri sebesar 52,66 hari. Dari ke-6 perusahaan ini yang memiliki waktu cepat dalam mengumpulkan piutang adalah PT Delta Dunia Makmur dengan 119,19 hari. Maka PT Delta memiliki waktu yang cepat dalam mengumpulkan piutang pelanggan dan mengubah piutang menjadi tunai dibandingkan perusahaan lain. Yang ketiga ada inventory turnover, memiliki nilai rata-rata industri sebesar 12,58 kali. Dari ke-6 perusahaan ini, yang memiliki rasio perputaran persediaan paling tinggi adalah PT Golden Energy Minus dengan nilai 32,58 kali.
Yang keempat ada average days inventory, memiliki nilai rata-rata industri sebesar 46,45 hari. Dari keenam perusahaan yang memiliki penjualan dan persediaan yang paling tinggi adalah PT Borneo Olah Sarana Sukses. Maka PT Borneo mampu mengubah persediaan yang sedang diproduksi menjadi penjualan dengan memiliki waktu paling cepat dari perusahaan lain. Baik, yang selanjutnya ada working capital turnover, memiliki rata-rata industri sebesar 4,83 kali. Dari keenam perusahaan ini, yang memiliki perputaran modal kerja paling cepat adalah PT Golden sebesar 13,74 kali. Maka PT Golden memiliki kemampuan mengukur jumlah uang yang dibutuhkan untuk menghasilkan penjualan lebih cepat daripada perusahaan lain. Yang keenam ada total asset turnover, memiliki rata-rata industri sebesar 0,93 kali. Dari keenam perusahaan yang memiliki tingkatan paling tinggi dalam perputaran aktiva diukur dari volume penjualan adalah PT Bukit Asam dengan nilai 2,20 kali. Maka PT Bukit Asam memiliki kemampuan perputaran aktiva lebih cepat berputar dan meraih laba penjualan daripada perusahaan lain. Yang ketujuh ada fixed asset turnover, memiliki rata-rata industri sebesar 15,45 kali. Dari keenam perusahaan yang memiliki tingkatan paling tinggi dalam mengukur seberapa efektif dan efisien perusahaan menggunakan aset atau aktiva adalah PT Bukit Asam dengan nilai 72,02 kali. Maka PT Bukit Asam memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan lebih cepat daripada perusahaan lain. Baik, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Tina Nuradinia dengan NIM akhir 183. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas. Yang pertama ada gross profit margin dengan rata-rata industri 21,93%. Dari keenam perusahaan di sini, PT Golden Energy Minas memiliki nilai tertinggi yaitu 35,72%. Maka semakin besar gross profit margin, semakin baik keadaan operasi perusahaan. Artinya keadaan produksi di perusahaan itu bagus karena menunjukkan bahwa HPP relatif lebih rendah dibandingkan dengan penjualan. Yang kedua ada operating profit margin dengan rata-rata industri 10,30%. Dari keenam perusahaan, PT Borneo memiliki nilai paling tinggi yaitu 53,71%. Maka semakin tinggi rasio yang diperoleh, semakin efisien penggunaan keseluruhan aktiva dalam menghasilkan laba usaha. Selanjutnya, yang ketiga adalah net profit margin dengan rata-rata industri 20,62%. Pada keenam perusahaan, PT Borneo memiliki nilai tertinggi yaitu 62,38%. Maka dalam pelaksana operasinya, PT Borneo semakin baik dalam mendapatkan laba. Yang keempat adalah return on asset atau ROA dengan rata-rata industri 3,11%. Yang memiliki nilai tertinggi adalah PT Borneo dengan 13,09%. Menunjukkan bahwa pengembalian aset yang diperoleh semakin tinggi, rasio yang diperoleh semakin efisien perusahaan dalam mengelola asetnya. Saya Anissa Listi Ajhari dengan NIM belakang 184. Di sini saya akan mengulas mengenai rasio profitabilitas di mana return of investment atau ROI ini memiliki rata-rata senilai 13,64%. Berdasarkan data tersebut, PT Bukit Asam memiliki nilai tertinggi. Artinya, investasi yang PT Bukit Asam melakukan kemungkinan besar menghasilkan profit. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik perusahaannya. Kemudian ada return of equity dengan nilai rata-rata 36,03%. Berdasarkan data tersebut, PT Borneo memiliki nilai tertinggi. Artinya, dalam mengelola pemodalan dari berbagai investor, PT Borneo dikategorikan baik. Kemudian ada earning per share dengan nilai rata-rata 336,77 yang berdasarkan data tersebut PT Bayan memiliki EPS tertinggi, artinya PT Bayan tersebut bertumbuh dan juga mendapat laba yang besar.
Perkenalkan, nama saya Eval Sasmita Putra dengan NIM belakang 180. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio penilaian. Yang nomor satu adalah Price Earning Ratio. Di PT Delta Dunia Makmur ada 8,9, lalu PT Bukit Asam ada 13,46, PT Adaro Energi 202,17, PT Borneo Lasarana Sukses 5,63, PT Golden Energy Minus 10,77, PT Bayan Research 10,30, lalu yang terakhir rata-rata industrinya 41,87. Lalu yang kedua ada market to book value ratio atau perbandingan harga saham dengan perusahaan lainnya. PT Delta Dunia Makmur dengan jumlah 0,78, PT Bukit Asam dengan jumlah 1,91, lalu ada PT Adaro Energi dengan jumlah 0,83, PT Borneo Lasarana Sukses dengan jumlah 6,9, lalu ada PT Golden Energy Minus dengan jumlah 2,95, PT Bayan Resource dengan jumlah 4,12, lalu yang terakhir rata-rata industrinya dengan jumlah 2,92. Perkenalkan, nama saya Dani Hadiansyah dengan NIM belakang 186. Selanjutnya ada analisis DuPont. Analisis DuPont bertujuan untuk mencari return on investment, yaitu dengan mengalihkan net profit margin dengan asset turnover, di mana pada net profit margin terdapat nilai rata-rata 20,1%. Net profit margin dengan nilai tertinggi diraih oleh PT Borneo Lasarana Sukses 62,38%. Kemudian untuk aset turnover memiliki rata-rata 0,93 kali. Aset turnover tertinggi diraih oleh PT Bukit Asam dengan nilai 2,20 kali. Kemudian yang terakhir ada return on investment yang memiliki rata-rata 13,65%. Return on investment dengan nilai tertinggi diraih oleh PT Bukit Asam dengan 28,79%. Berdasarkan data tersebut, Bukit Asam memiliki nilai tertinggi, artinya investasi yang PT Bukit Asam lakukan kemungkinan besar menghasilkan profit. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik perusahaannya. Dapat dilihat dari tabel bahwa jika total biaya semakin rendah, maka EAT semakin tinggi. Dan nilai EAT yang semakin tinggi akan mengakibatkan NPM yang semakin tinggi pula. Aktiva lancar yang tinggi akan mengakibatkan total aktiva semakin tinggi pula. Dan total aktiva yang semakin tinggi akan mengakibatkan ATO semakin pendek. Dan semakin tinggi nilai NPM dan ATO, maka ROI pun semakin tinggi. Begitupun sebaliknya. Size di atas dapat dilihat bahwa ada peningkatan pada sisi aktiva lancar, tepatnya pada kas dan setara kas, yang semula 13,65% menjadi 23,70%. Dan juga ada penurunan pada persediaan yang semula 16,39% menjadi 5,42%. Sedangkan pada sisi pasipa ada penurunan di utang pihak ketiga yang kurang dari 3% lebih. Kemudian, laporan laba rugi PT Bayan Research Common Size. Di laporan ini, hasil dari pengurangan pendapatan dengan beban pokok, maka didapat laba bruto sebesar 33,18%. Kemudian, laba sebelum pajaknya sebesar 30,58%, yang akhirnya perusahaan Bayan Research ini memiliki laba sebesar 24,69%. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan laporan teknik keuangan Common Size pada PT Delta per 31 Desember 2020 dan 2019. Pada neraca Common Size ini bisa dibaca bahwa ada peningkatan pada sisi aktiva lancar, tepatnya pada kas dan setara kas yang mulanya 7,40% menjadi 11,49%. Dan ada peningkatan pada pinjaman bank
yang semula 4,67% menjadi 8,07%, sehingga meningkat 3% lebih. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi PT Delta per 31 Desember 2020. Dapat dilihat di sini bahwa laba bruto yang dihasilkan perusahaan itu ada 8,64%, di mana hasil ini diperoleh dari pengurangan antara pendapatan neto 100% dan beban pokok pendapatan 91,36%, sehingga menghasilkan laba bruto 8,64. Hingga pada akhirnya perusahaan mengalami rugi sebesar minus 3,90%. Penjelasan selanjutnya yaitu analisis common size, laporan posisi keuangan dari PT Golden Energy Minus Tbk. Dapat kita lihat pada bagian aset lancar, di sini pada tahun 2020 hampir semua mengalami penurunan, kecuali kas dan setara kas itu mengalami kenaikan sebesar 7,5%. Dan pada sisi pasifa, yaitu bagian utang dividen juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 naik sebesar 3,69%. Baik, selanjutnya ada common size laporan laba rugi dari PT Golden Energy Minus. Dapat kita lihat di sini beban pokok penjualannya sebesar 64,28% dari pendapatan, sehingga menghasilkan laba bruto sebesar 35,72%. Setelah dikurangi beban dan administrasi, menghasilkan laba usaha sebesar 12,22%. Selanjutnya dikurangi dengan beban keuangan dan bunga, dan juga dikurangi beban pajak, sehingga menghasilkan laba tahun berjalan sebesar 9,03%. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Pada neraca common size di atas bisa dilihat ada peningkatan pada sisi aktiva lancar, tepatnya pada pajak dibayar di muka yang semula 0,54% menjadi 2,39%. Dan pada sisi pasifa ada peningkatan pada utang bank sebesar 8% lebih. Dalam laba rugi PT Adaro terdapat laba bruto sebesar 22,75% yang dihasilkan dari pendapatan usaha dikurangi beban pokok penjualan. Kemudian hasil dari beban usaha, beban lain-lain, laba usaha, biaya keuangan, penghasilan keuangan bagian atas laba rugi menghasilkan laba sebelum pajak senilai 8,76%, yang dengan dikurangi beban pajak penghasilan 2,51% dapat menghasilkan laba tahun berjalan senilai 6,25%. Pada neraca common size ini bisa dilihat bahwa ada penurunan pada sisi aktiva lancar, tepatnya pada piutang usaha, yang semula 9,51% menjadi 6,56%. Dan sisi pasifa ada total liabilitas dan ekuitas tidak mengalami penaikan atau penurunan, yaitu 100%. Di sini saya akan menjelaskan laporan laba rugi PT Bukit Asam Tbk menggunakan analisis common size per 31 Desember 2020. Dengan laba tahun berjalan total 13,90%. Laporan posisi keuangan common size PT Borneo oleh Sarana Sukses per 31 Desember 2020 dan 2019. Ini ada aset lancar 2020 dengan jumlah 100%, lalu 2019-nya dengan jumlah 100%. Lalu jumlah total aset tidak lancarnya 81,53%, lalu 2019-nya 64,81%. Lalu ada pasifa liabilitas. Yang terakhir ada ekuitas modal saham dengan jumlah liabilitas dan ekuitas 100% yang 2020, lalu 2019-nya 100%. Lalu selanjutnya ada laporan laba rugi PT Borneo oleh Sarana per 31 Desember dan per 31 Desember 2020 dan 2019.
Laba tahun berjalannya dengan jumlah 62,38%. Analis angka indeks ini untuk PT Bayan Resort dapat dilihat di sisi aktiva rata-rata mengalami kenaikan, terutama di bagian kas dan setara kas yang menjadi 4.390,86%. Tetapi di bagian persediaan mengalami penurunan yang lumayan signifikan, yaitu sekitar 38%. Lalu di bagian pasipa terjadi penurunan utang usaha pihak berelasi menjadi 30,75%. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan tertib keuangan angka indeks pada data dunia makmur per 31 Desember 2020-2019. Dapat dilihat pada bagian sisi aktiva lancar, itu rata-rata mengalami penurunan, kecuali pada kas dan setara kas mengalami peningkatan menjadi 128%. Sedangkan pada sisi pasipa terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada utang lain-lain sekitar ketiga menjadi 912%. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya di sini penjelasan mengenai analisis indeks laporan posisi keuangan dari PT Golden Energy Minus Tbk. Dapat kita lihat di sini di bagian aktiva, bagian aset lancar atau aktiva lancar, pada tahun 2020 hampir semuanya mengalami penurunan kecuali kas itu mengalami kenaikan menjadi 150,76% pada tahun 2020. Dan juga pada bagian pasiva pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang sangat besar, yaitu menjadi 375,96% pada bagian utang pajak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Pada analisis angka indeks, PT Adaro ini dapat dilihat pada aktiva lancar rata-rata mengalami penurunan, terutama pada bagian investasi lain-lain yang menjadi 2,42%. Sedangkan pada sisi pasipa menunjukkan adanya kenaikan pada utang royalti menjadi sebesar 332,50%. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan posisi keuangan PT Bukit Asam Tbk menggunakan analisis angka indeks per 31 Desember 2020 dan 2019. Di sisi aktiva, jumlah aset lancar mengalami penurunan dari 100% menjadi 71,61%. Lalu jumlah aset tidak lancar mengalami penaikan dari 100% menjadi 108,84%. Lalu jumlah aset mengalami penurunan dari 100% menjadi 92%. Di sisi pasipa, jumlah liabilitas jangka panjang mengalami penaikan dari 100% menjadi 108,75%. Lalu jumlah liabilitas mengalami penurunan dari 100% menjadi 92,73%. Jumlah ekuitas mengalami penurunan juga dari 100% menjadi 91,96%. Terakhir, jumlah liabilitas dan ekuitas mengalami penurunan dari 100% menjadi 92,18%. Lalu yang terakhir ada laporan posisi keuangan angka indeks PT Borneo Laksana Sukses per 31 Desember 2020 dan 2019. Aktiva dan aset, jumlah aset tidak lancarnya yaitu 100,92% 2020, lalu 2019-nya 100%. Lalu ada jumlah aset atau total aset 80,23% 2020-nya, lalu 2019-nya 100%. Lalu selanjutnya ada pasipa. Jumlah liabilitas jangka panjangnya 2020 83,30%, lalu 2019-nya 100%. Lalu jumlah liabilitas 90,22% 2020-nya, 2019-nya 100%. Lalu yang terakhir ada ekuitas modal saham. Jumlah liabilitas dan ekuitasnya
2020 80,23%, lalu 2019-nya 100%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.